to meet you. Tell you I'm sorry. They don't know how lovely you are. Perasaan cinta yang teramat dalam tak jarang membuat beberapa orang mampu melakukan apapun di luar akal sehat demi berbahagia dengan yang terkasih. Tidak bermaksud membenarkan, kisah-kisah cinta mati berikut ini justru dapat dijadikan gambaran bahwa dalam hidup terkadang kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kebesaran hati amat diperlukan untuk menyikapi saat harus berpisah dengan kekasih hati. Berikut On The Spot merangkum 7 kisah cinta mati yang pernah terjadi. Diawali dengan kisah cinta wanita bernama Katie Kirkpatrick dan Nick. Wanita berumur 21 tahun ini divonis dokter dengan usia tak lebih dari 1 minggu lantaran menderita kanker stadium akut tahap akhir. Dari gambar yang belum lama diambil dari pernikahan mereka tanggal 11 Januari 2005 di Amerika ini, tergurat kebahagiaan Katie yang dapat menikah dengan sang pujaan hati yang sangat setia mendampinginya di waktu-waktu terakhirnya tersebut. Nick selalu menanggui Katie hingga selesai kemoterapi. Dalam kesusahannya menahan sakit dan karena kegagalan organ tubuh, Katie tetap ingin melaksanakan acara pernikahan. Gaun pengantin yang telah lama dipersiapkan mendapat beberapa kali revisi untuk diperkecil karena tubuh Katie terus-menerus kehilangan berat badannya. Katie pun terpaksa menggunakan kursi roda dan tabung oksigen dalam acara pernikahannya. 5 hari usai pernikahannya, Katie pun meninggal dengan senyum bahagia. Kisah selanjutnya adalah kisah pengorbanan Maisie terhadap kekasihnya yang divonis dokter akan meninggal. Pria asal Cina yang berusia 42 tahun ini rela melakukan tindak kriminalitas demi mencarikan biaya untuk pengobatan kekasihnya yang terkena kanker stadium akhir. Maisie yang tergolong pencuri dadakan itu pun akhirnya tertangkap dan ditahan dalam penjara Jiaonan di provinsi Henan, Cina. Tebal dan tingginya dinding penjara serta kokohnya jeruji besi tahanan bukanlah halangan untuk cinta sejati mereka. Mengingat umur kekasihnya yang tak lama lagi, Maisie pun berupaya meluluskan satu permintaan terakhir dari sang kekasih, yaitu bisa menikah dan menggunakan gaun pengantin sebelum dirinya meninggal. Mereka berdua pun akhirnya melakukan pernikahan sederhana di dalam penjara 12 November lalu dengan gaun impian yang didambakan sang kekasih tersebut. Dengan wajah berseri, keduanya melangsungkan prosesi sakral yang mengharukan. Dengan sabar dan penuh cinta kasih, Maisie menggendong kekasihnya yang sudah tak begitu berdaya. Rupanya kekuatan cinta mampu menghapus sedikit rasa sakit dan menderita sang kekasih, walau tak ada yang tahu berapa lama lagi mereka dapat bersama di dunia ini. Berikutnya kisah cinta mati dari Vietnam. Seorang pria berusia 55 tahun diketahui telah bertahun-tahun tinggal serumah dengan kerangka istrinya sejak tahun 2004. Lelaki yang tak mau disebutkan namanya ini menggali kuburan istrinya sendiri, lalu ia mengambil kerangka dan melapisi kerangka istrinya dengan campuran lempung untuk membentuk figur seorang wanita. Bahkan ia pun memakaikan baju mendiang istrinya dan meletakkannya di tempat tidur. Istri pria tersebut telah meninggal di tahun 2003 dan sejak itu ia selalu tidur di samping makam istrinya. Bermula dari kekhawatiran akan kesehatan dirinya jika hujan atau cuaca tidak bersahabat, ia pun menggali terowongan di kubur istrinya agar bisa tidur di dalam terowongan di samping kuburan istrinya. Sejak dilaporkan oleh tetangganya pada pejabat setempat, akhirnya ia menghentikan aksinya. Aksi tidur di kuburan berhenti, ternyata berlanjut dengan membawa kerangka sang istri ke rumahnya. Pria itu mengakui hingga kini para tetangga enggan bertandang ke rumahnya karena di rumahnya tersimpan kerangka istrinya tersebut. Lanjut ke kisah cinta mengharukan di Cina. Kisah cinta yang sangat mengharukan ini bisa dikategorikan sebagai cinta sejati. Zhuang Huagui, pria berusia 26 tahun yang berencana menikah pada tanggal 4 Februari 2010 lalu, melakukan pernikahan tak lazim dengan kekasihnya Hu Zhaowei dan telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2010 karena ditusuk oleh perampok di rumahnya. Akhirnya pria ini memutuskan untuk tetap mengadakan upacara pernikahan yang dilanjutkan dengan upacara penguburan Hu Zhaowei, istrinya. Seperti layaknya pernikahan pada umumnya, Zhuang terlihat menggenggam erat tangan mendiang istrinya saat pemberkatan. Perasaan cinta Zhuang yang teramat dalam kian terlihat ketika ia membersihkan peti mati kristal tempat istrinya terbaring di tengah ritual pernikahan unik tersebut. Zhuang yang tak pernah menyangka akan ditinggal calon istrinya secepat itu, memegang foto istrinya sambil menyambut orang-orang yang menghadiri upacara pernikahannya tersebut. Setelah upacara pernikahan selesai, Zhuang pun segera melaksanakan upacara pemakaman istri tercintanya.
possibly, maybe I'm falling free. Selanjutnya adalah kisah wanita yang menikahi tunangannya yang telah meninggal di kamar mayat di Irlandia. Kevin Leville yang berusia 29 tahun telah tewas terbunuh secara sadis oleh segerombolan preman saat bekerja demi mengumpulkan uang untuk menikah dengan tunangannya Michelle Thomas. Kematian Kevin yang tak bisa dihindari itu pun akhirnya menggagalkan pernikahan keduanya. Michelle yang tak siap dengan kematian Kevin saat itu pun mengadakan pernikahan mendadaknya di kamar mayat Oxford John Radcliffe Hospital, di mana Kevin telah terbujur kaku. Upacara yang mengharukan itu disaksikan oleh keluarga dan kerabat dekat. Upacara pernikahan itu dipimpin oleh pendeta Katolik rumah sakit di depan sebuah peti terbuka. Suasana makin haru ketika Michelle memakaikan cincin di jari Kevin yang telah terbaringkan di dalam peti mati. Kisah cinta mati selanjutnya berasal dari salah satu desa di Cina pada tahun 1920-an. Seorang gadis dari keluarga kaya yang berumur 17 tahun berhasil mendapatkan lelaki idamannya. Wanita yang tadi disebutkan namanya ini sangat mencintai seorang pria usia 19 tahunan yang berasal dari keluarga sederhana. Namun ketampanannya cukup populer di mata para gadis-gadis. Mereka pun bertunangan. Namun upacara pernikahan secara resmi belum terlaksana dan sang gadis meninggal karena demam tinggi. Sang pria yang tidak ingin menjalani ritual tradisional menikah dengan orang yang telah meninggal ini memutuskan untuk melarikan diri dan menjadi tentara. Akan tetapi lantaran sang gadis berasal dari keluarga yang kaya yang terkenal, anggota keluarganya pun berhasil membawa sang pria untuk kembali dan memaksa si pria menjalani pernikahan dengan gadis yang telah meninggal. Untuk menjalankan ritual pernikahan tersebut, keluarga harus menyangga tubuh sang gadis dengan papan kayu agar dapat berdiri dengan tegak. Foto yang ada saat ini diambil pada tengah malam dan 6 hari sesudah sang gadis telah meninggal dunia. Yang terakhir adalah kisah seorang laki-laki bernama Liu Guojiang asal Cina yang menikahi seorang wanita yang 10 tahun lebih tua dan melarikan diri untuk hidup bersama dalam kedamaian selama setengah abad. Kisah ini bermula pada 50 tahun yang lalu ketika Liu masih berusia 19 tahunan jatuh cinta pada seorang janda 29 tahun bernama Xu Houqin. Pada waktu itu, pemuda yang menikahi janda tua tidak bisa diterima dan dianggap tidak bermoral. Menghindari omongan orang, pasangan ini memutuskan untuk melarikan diri dan tinggal di sebuah goa di desa Jiangjin di sebelah selatan Chongqing. Kehidupan mereka sangat menyedihkan karena tidak punya apa-apa. Tidak ada listrik ataupun makanan. Mereka makan rumput-rumputan dan akar-akaran yang mereka temukan di gunung. Setelah 2 tahun mereka tinggal di gunung, Liu mulai memahat anak-anak tangga agar istrinya dapat turun gunung dengan mudah. Tahun 2001, sekelompok pengembara melakukan eksplorasi ke hutan itu dan mereka terheran-heran menemukan pasangan usia lanjut tersebut dan juga 6.000 anak tangga yang telah dibuat Liu. Suatu hari, Liu sudah berusia 72 tahun itu pingsan ketika pulang dari ladangnya. Su pun duduk dan berdoa bersama suaminya sampai Liu akhirnya meninggal dalam pelukannya. Ketujuh kisah cinta mati yang mengharukan versi On The Spot. Meskipun beberapa kisah pengorbanan mereka patut dipuji, namun bukan berarti kita lantas tak menghormati arti cinta itu sendiri dengan tak merelakan sang kekasih pergi menghadap sang pemilik.